forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kakak ada sedikit cerita. Jadi dulu itu ketika kakak masih SMA ya, sama nih kayak kalian saat ini gitu ya. Kakak juga punya cita-cita untuk membangun masyarakat yang seimbang, masyarakat yang seimbang. Sehingga dulu tuh kakak semangat banget nih, kakak belajar berperan dengan maksimal, kakak aktif ikut organisasi, kakak aktif berdakwah di organisasi dan lain sebagainya. Tapi di tengah proses itu ada aja yang mengatakan gini, cita-citaku tuh ketinggian tuh. Emang bisa ya masyarakat kita saat ini tuh berubah menjadi lebih baik? Itu cuma mimpi gak sih? Itu gak mungkin bisa terjadi. Nah, realitas ini adalah sebuah masalah yang dapat menghalangi proses perjuangan kita dalam mencapai cita-cita kita. Untuk itu, untuk mengatasinya, kakak hari ini ingin sedikit share-share dengan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kakak ingin menyampaikan sebuah kultum yang berjudul kesabaran dan kemuliaan tekad dalam meraih cita-cita akhirat. Oke, teman-teman. Teman-teman sekalian, kakak ada sebuah cerita perjuangan Nabi Muhammad SAW saat pertama kali mendapat perintah untuk berdakwah pada keluarga dekatnya beliau. Jadi ini tuh ketika 3 tahun masa rasulullah Nabi, nah turunlah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada keluarga dekatnya beliau. Upaya pertama yang dilakukan oleh Rasul itu adalah dengan mengundang anggota keluarga beliau untuk makan bersama di rumahnya Nabi. Dicobanya lah untuk ngobrol gitu ya, bicara gitu. Dan akhirnya mengajak mereka untuk mengikuti ajaran agama Islam. Nah, tapi salah satu pamannya Nabi, yaitu Abu Lahab, itu langsung menyetop dan mengajak para anggota keluarga yang hadir saat itu untuk pergi dan meninggalkan Nabi. Gagal kan percobaan pertama. Tapi Nabi nggak menyerah. Nabi tetap berusaha. Diundangnya lagi anggota keluarganya untuk makan bersama di rumahnya Nabi. Diajaknya lagi mereka untuk mengikuti ajaran agama Islam. Tapi tetap gagal lagi. Lalu Nabi mengarahkan seruannya kepada masyarakat Mekah. Hingga suatu saat Nabi itu pergi ke Bukit Sofa. Ya. Bukit Sofa, kemudian Nabi bertanya dengan lantang kepada masyarakat Mekah. Saat itu ada di masyarakat Quraisy. Percayakah engkau sekalian jika saya memberitahu kamu bahwa di dalam bukit ini tuh ada pasukan berkuda? Percayakah engkau? Ya, engkau tidak pernah disaksikan. Kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Itu kata masyarakat Quraisy saat itu. Lalu Nabi berkata, saya memberi peringatan kepada engkau. Bani Abu Thalib, Bani Abu Munaf, Bani Abu Zurrah, dan seterusnya. Allah memerintahkan saya untuk memberikan engkau peringatan, engkau keluarga-keluarga dekatku, sebelum datang kepadamu siksaan yang sungguh berat. Tiada suatu bagian atau keuntungan yang dapat saya berikan kepadamu, melainkan engkau mengucapkan syahadat dari Tuhan sekalian. Nah, ketika Nabi berbicara seperti itu, Abu Lahab yang saat itu merupakan salah satu pimpinan Quraisy itu ya, itu langsung berdiri dan berteriak kepada Nabi, celakalah engkau Muhammad hari ini, untuk itulah engkau menolak kami. Celaka itu saat itu sungguh berat, kayak kena banget gitu ke Nabi. Sampai saat itu Nabi itu hanya bisa berdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Nah, pertanyaannya di sini adalah, apakah setelah itu Nabi itu berhenti berdakwah? Apakah
kejadian itu, Nabi itu tidak mengalami cobaan. Enggak. Justru cobaan itu semakin berat, tantangannya semakin tinggi, medan yang dihadapinya itu semakin terjal gitu kan. Tapi apa? Nabi itu tetap bertahan hingga kita semua yang ada di foto ini itu bisa mengenal indahnya agama Islam yang kita ini. Semua itu berkat kebesaran hati, kesabaran hati, dan kebulatan tekad Nabi dalam berdakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam. Itu kisah yang pertama. Maka ada satu kisah lagi. Kalau tadi mungkin kisah sejarah ya, kali ini kakak ada sebuah cerita fabel tentang seekor kakak. Pada suatu hari ada sekumpulan kakak-kakak kecil gitu, kakak mini gitu. Mereka ini sedang berlomba-lomba. Tujuannya adalah untuk mencapai puncak suatu menara yang sangat tinggi. Nah, para penonton pun kepo kan, mereka penasaran ini. Akhirnya mereka berkumpul nih dekat-dekat mengitari si menara tersebut untuk menyaksikan perlombaan itu. Tapi sebenarnya tidak ada satupun dari mereka itu yang kayak benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil ini itu bisa berhasil mencapai puncak. Karena saking terjalnya ya, saking tingginya menara itu, mereka tuh kayak skeptis gitu. Karena mungkin kata-kata kecil ini, kan kakinya pendek ini, kecil ini, bisa mencapai puncak menara yang sangat tinggi. Nah, oke. Lalu perlombaan pun dimulai secara jujur, gak ada yang kecil, gak ada yang curang, gitu, semuanya jujur. Oke, ketika perlombaan berlangsung, ada aja nih yang teriak, jalannya sungguh terjal tuh, tidak mungkin ada yang bisa mencapai puncak. Kata seseorang. Lalu ada lagi seseorang yang teriak, woi, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bisa mencapai puncak. Karena itu terjal sekali, sangat tinggi, tidak mungkin bagi mereka mencapai puncak. Kata-kata kecil yang tadi ini sedang berlomba-lomba itu ya, menaiki menara, satu persatu mereka mulai berjatuhan, mulai runtuh. Kecuali mereka-mereka yang masih tetap semangat gitu ya, masih tetap berjuang, aku optimis, aku bisa gitu. Mereka tuh masih berusaha gitu, untuk menaiki menara yang semakin lama semakin tinggi dan semakin tinggi. Lalu penonton gak berhenti dong, masih ada yang teriak, woi, mustahil, udah berhenti aja, gak mungkin bisa gitu. Setelah mendengar itu, makin banyak kan kata-kata kecil itu yang mulai lelah dan akhirnya menyerah. Kecuali seekor kakak kecil yang dia ini tetap berusaha keras untuk menaiki menara tersebut, dan akhirnya dialah tidak disangka-sangka, dialah adalah satu-satunya kakak yang berhasil mencapai puncak. Satu-satunya kakak. Semua kakak terkagum-kagum bilang, wah, bisa, penasaran gitu, kok bisa ya kakak ini tuh bisa menjadi pemenang, kok bisa kakak kecil ini tuh dia berhasil mencapai puncak yang setinggi itu. Lalu seekor kakak bertanya nih ke si kakak yang menjadi pemenang ini, kamu gimana sih caranya kok berhasil sampai puncak? Lalu ternyata kakak yang menang ini tadi, dia tuh tuli teman-teman, dia tidak bisa mendengar. Jadi ketika dia dalam perjalanan perlombaan tadi, itu orang-orang teriak apa, dia tidak mendengarkan, karena dia memang tidak bisa mendengar gitu kan ya. Nah, akhirnya dari kisah yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa sih hikmahnya yang kita dapat dari kisah tersebut? Hikmahnya adalah kita semua ini mampu selama kita fokus dan yakin akan cita-cita yang ingin kita wujudkan. Justru jadikan kegagalan-kegagalan kecil gitu ya, cibiran yang orang-orang lain katakan pada kita itu seperti sebagai penguat dan menjadikan tekad kita jadi lebih bulat lagi, bukan yang makin goyah tapi justru makin bulat gitu. Nah,
kisah yang sudah kakak sampaikan tadi, kita tuh jadi tahu teman-teman bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan ketika kita tuh bertekad untuk bisa memecahkannya. Ada keinginan memecahkannya, seperti halnya yang dituangkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak akan membebani suatu kaum melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga teman-teman, kita tuh sebenarnya tidak perlu khawatir, tidak perlu memperhatikan terlalu berlebihan gitu ya tentang apa yang akan dibicarakan tentang kita. Kita hanya perlu yakin dan berusaha gitu ya. Ada sebuah kutipan dari Henry Ford ya, yang merupakan seorang pendiri Ford Motor Company, yang mana dia ini memproduksi mobil-mobil Ford yang sekarang ini ada di jalan-jalan itu. Suatu hari dia berkata, jika kamu mengatakan kamu bisa, maka itu benar. Begitu pula jika kamu mengatakan kamu tidak bisa, itu juga benar. Sehingga teman-teman, ayo mari kita yakinkan pada diri kita masing-masing bahwa kita ini mampu, kita ini bisa untuk mencapai cita-cita kita. Tetap semangat teman-teman dalam meraih cita-cita kita, cita-cita mulia membangun masyarakat yang juga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Itu ya kira-kira yang bisa kakak sampaikan untuk kali ini. Semoga bisa kembali mercas semangat teman-teman untuk meraih cita-cita dan juga menjadikan teman-teman menjadi para pejuang yang tangguh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila.